bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak para Ibu kaum muslimin saudaraku jamaah Manaqib rahimakumullah. Selanjutnya zikir akbar Manaqib Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Radhiyallahu akan dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita Syekhul Fadilah wal Barakah Abah Haji Tubagus Al-Mubarak. Kepada beliau kami silakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur kepada Allah, sholawat dan salam tetap selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir pada malam hari ini selalu ditambah-tambahkan sehat dan panjang umur. Amin. Doanya semoga selalu dimustajabkan oleh Allah. Barokah orang tuanya masing-masing, barokah gurunya masing-masing selalu Allah limpahkan kepada kita. Dan wabil khusus barokah guru dan orang tua kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah ciprati kepada kita semua, dan juga Allah ciprati kepada anak dan keturunan kita masing-masing. Allahumma. Dan sebab barokah itulah semoga kita semua yang hadir malam hari ini serta anak dan keturunan kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Karena barokah itu adalah kebaikan dari Allah. Allah memang maha baik, namun Allah memiliki kebaikan yang dikhususkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka semoga kita adalah orang-orang yang bisa mengikuti, yang bisa bermakmum, yang bisa belajar, yang bisa cinta kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, memperoleh kebaikan dari Allah. Kalau kita sudah bisa ikut, sudah bisa cinta, sebab pertolongan dari Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, semoga kita kecipratan juga kebaikan dari Allah. Amin. Dan kalau sudah kebaikan dari Allah diberikan, maka hidup dunia dan hidup akhiratnya juga akan memperoleh kebaikan dari Allah. Amin. Baik dalam segi rumah tangganya, amin, baik dari segi usahanya, baik dari segi hajat dan keinginannya. Amin. Ya Rabbal alamin. Karena yang namanya kebaikan ini kan agak rumit juga rumusnya. Kadang ada yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Ada yang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang lain. Kalau orang yang pakai celana size 29, maka melihat celana size 32, dia akan milih 29 karena yang baik menurut dia adalah size 29 karena dia cocok. Dan begitu pun sebaliknya, yang ukuran pinggangnya size 32 pasti dia akan milih size 32 karena itu baik menurut dia dan akan cocok untuk digunakan untuknya. Betul apa enggak? Lalu apapun yang jamaah lakukan, apapun yang jamaah pilih, dan apapun yang jamaah kerjakan, itu adalah kebaikan semua buat jamaah. Allahumma amin. Karena kalian pasti akan memilih apa yang kalian cocoki, kalian akan mengambil apa yang kalian pantaskan untuk diri sendiri,
yang kurang baik itu adalah memilih size 29 menjelekkan size 32. Memilih warna hitam menghina kepada warna yang lain. Betul apa enggak? Ini ada baju muslim seumpamanya. Baju muslim, saya bingung juga kalau baju muslim. Betul apa enggak? Kalau baju orang muslim mungkin ada, kalau baju muslim agak bingung. Karena muslim itu kan orang Islam ya. Sejak kapan baju syahadat kan gitu. Tapi bisa jadi juga. Jadi apapun yang kalian kerjakan dan apapun yang kalian lakukan, selama kalau Kiai Abbas bilang tadi hatinya tidak mati, maka itulah kebaikan dari Allah. Allahumma amin. Tetapi selama engkau melakukan dan mengerjakan apapun pekerjaan, maka itu tidak ada nilai kebaikannya kalau hatinya kosong dari Allah. Karena tadi kuncinya di situ. Hatinya mati atau hatinya hidup. Kalau ini bahasa ininya kolbun mayit. Kolbun mayit itu adalah hati yang kosong dari Allah. Kayak rumah gini loh. Rumah kalau ada penghuninya itu rumah kosong atau bukan? Ada penghuninya ya bukan. Tapi kalau sudah ditinggal penghuninya itu dikatakan rumah kosong. Selain yang punya rumah yang ngisi, apalagi yang nggak kelihatan ya tetap dianggap rumah kosong. Rumah kosong yang bertahun-tahun lama-lama jadi rumah angker. Ya betul apa nggak gitu? Karena kalau terlalu lama kosong yang ngisi nanti setan. Begitu juga hati. Makanya hati kalau sudah kosong dari Allah, pasti nanti yang ngisi penyakit hati, ujub, ria, takabur. Ya sekarang kalau orang sudah sombong, apa yang dilakukan ya nggak mungkin baik. Karena untuk menyombongkan dirinya. Orang yang ria, apa yang dilakukan ya nggak mungkin baik. Karena untuk mencari pujian atas apa yang dilakukan dan yang dikerjakan. Makanya kalau hatinya selalu diisi dengan Allah, maka hatinya akan hidup. Kenapa bisa hidup? Karena Allah Maha Hidup. Dan untuk bisa mendatangkan Allah di dalam hatinya, modalnya adalah rasa cinta kepada Allah. Karena kalau orang sudah cintakan akan membunuh egonya dengan sendiri, akan membunuh dirinya dengan. Alhamdulillah tadi saya pulang dari Kerawang itu kan ada santri senior. Jadi atasan saya jauh sebelum saya kenal dengan Abah Yai, beliau sudah ikut. Orang Jember namanya Ustadz Noto. Ikut main tadi ke sini ngobrol panjang lebar. Karena saya kan kemarin nginep sampai 3 malam ya. Dari malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat. Jadi nginep di sana memang bantuin kerja di sana. Pas lagi asik-asik kerja ya datang juga Haji Dede dari Muara Gembong, sedang di Dharma datang juga Dewan ya, Dewan dari Muara Gembong ya pakaian kerja ya pakai kerja ya pakai kaos dekil ya celana dekil tapi wajah mah tetap ganteng. Kan memang mau acara haul, betul apa enggak? Mau acara haul, ngobrol-ngobrol aja, saya kan nggak takut dengan pakaian kayak gitu. Mereka nggak yakin ya nggak masalah, mereka nggak cocok ya nggak masalah, mereka nggak cinta ya nggak masalah. Saya ngomong aja ke Haji Dede, saya mah ya terserah, disenengin ya nggak masalah, nggak juga nggak apa-apa, karena memang bukan tujuan saya. Jadi mengadakan pengajian jangan sekali-kali memiliki tujuan agar orang yang hadir cinta kepadanya, agar orang yang hadir ikut kepadanya, agar orang yang hadir cocok kepadanya. Itu adalah tujuan yang paling keliru. Betul apa enggak? Kalau itu bagus, pribadi dididik dan diajarkan. Mengadakan pengajian adalah satu untuk orang ikut pengajian agar dia cocok kepada Allah, agar dia cinta kepada Allah, agar dia ikut kepada Allah. Perkara ikut kita atau tidak ya nggak ada urusan.
Perkara cocok apa tidaknya kepada kita nggak ada urusan. Nah kalau dia sudah cinta ke Allah, ya pasti dia akan cinta kepada hambanya Allah. Apalagi kepada orang yang ngenalin kepada Allah. Betul apa enggak? Betul apa ini? Saya punya teman cowok nih umpamanya ya. Saya butuh jodoh umpamanya. Masa saya harus nikahin teman cowok saya? Betul apa enggak gitu? Maka teman cowok saya inilah yang akan menjadi perantara saya untuk mengenalkan kepada seorang wanita yang saya cari dan saya tuju. Kalau saya sudah cinta kepada wanita yang dikenalkannya, nggak mungkin dong saya lupakan jasa-jasanya. Benar apa enggak gitu? Tanpa diminta pun pasti akan ingat dengan sendirinya. Begitu juga sama ya, kita yang mengisi ceramah di mana-mana mengajarkan tentang keimanan, tentang ketauhidan, jangan dibelokkan. Kita mengajarkan cinta kepada Allah, tapi kita berharap orang yang dengar cinta ke kita. Ini namanya kita menjadi pesaing Tuhan. Betul nggak gitu? Itu menjadi pesaing. Ya, kamu yang cinta ke saya, ya nggak harus lah. Cinta atau tidak nggak masalah. Yang penting kau cinta kepada Allah, beres urusanku. Yang penting kau ikut kepada Allah, lepas tanggung jawabku. Yang penting kau cocok kepada Allah, itulah harapanku. Karena apa? Karena yang namanya orang hidup kadang didekatkan, dijauhkan, kadang dipertemukan, kadang dipisahkan. Itu sudah menjadi suratan takdir kehidupan. Hari ini engkau bertemu denganku, hari ini engkau bersama denganku. Kita tidak tahu hari-hari yang akan datang. Mungkin waktu akan memisahkan, mungkin umur yang akan memisahkan, mungkin kesibukan yang akan menjauhkan. Itulah sudah menjadi ketentuan. Yang terpenting adalah engkau tetap iman kepada Allah, cocok kepada Allah, ikut kepada Allah, cinta ke ulama-ulamanya Allah. Itulah bagian kewajiban yang apa yang saya sampaikan itu semua berjalan sesuai dengan ketentuan. Engkau berjalan dengan kecintaan, maka itulah bayaran yang luar biasa dari apa yang aku sampaikan. Sebab kalau kita paksa orang buat cinta ke kita, itu hal yang paling keliru. Betul apa enggak gitu? Kan tidak sedikit orang kayak begitu. Ya, bahkan dari dulu tuh Bagus selalu mengatakan, aku wajibkan diriku untuk mencintaimu, tidak aku wajibkan engkau untuk cinta kepadaku. Karena apa? Karena aku sadar siapa diriku. Paham ya? Maka gunakanlah prinsip hidup seperti itu. Jadi kalau ada orang yang butuh nasihat, nasihati. Buatlah dia itu tunduk ke Allah, bukan tunduk kepadamu. Buatlah orang itu ingat kepada Allah, bukan ingat kepadamu. Percuma ingat kepada kita karena kita bukan siapa-siapa. Percuma cinta kepada kita karena kita bukan siapa-siapa. Percuma dia ikut kita karena kita pun belum tahu jalan yang lurus dan benar menuju kepada yang maha kuasa. Kita pun sama-sama meminta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, berikan jalan yang lurus dan benar. Kita pun sama-sama masih minta. Maka jangan paksa orang itu untuk ikut kepadamu, jangan paksa untuk orang itu cocok kepadamu. Maka oleh karena itu hiduplah engkau menjadi dirimu sendiri yang tanpa ada tekanan, tanpa ada beban. Ada orang cocok kepadamu, alhamdulillah, berarti dia cocok kepada Tuhan. Ada orang tidak cocok kepadamu, alhamdulillah, yang penting dia tetap cocok kepada Allah. Bahkan orang ada yang gak cocok sama kita, hadirin. Ada yang gak cinta sama kita, yang penting dia cinta ke Allah, beres. Jangan dipaksa. Betul apa enggak? Ada orang umpamanya enggak cocok sama sekali sama kamu, tapi dia cocok banget sama Allah. Ya boleh-boleh saja. Enggak masalah, kamu bukan siapa-siapa dan saya bukan siapa-siapa. Kadang-kadang kitanya dia yang kepedean. Dia mau ngaji, sholat, tapi sama gue dia orang cocok bisa. Lah urusan dia. Masa mau emangnya orang yang sholat harus cocok kepadamu? Orang yang rajin ngaji harus cocok kepadamu? Tidak. Hatta itu saudaramu, hatta itu keluargamu.
biar dia keluargamu, biar dia saudaramu, tidak cocok denganmu, biarkan, yang penting dia tetap cocok dengan Tuhannya, dia cocok dengan nabinya, cocok dengan para wali-walinya. Di saat itu mari kita berfastabikul khairat. Alhamdulillah. Ini yang lebih lucu lagi, kadang kamu punya guru, temenmu punya guru, ya, kamu cocok dengan gurumu, dia cocok dengan gurunya, kadang sama-sama berantem. Lah kan saya bingung. Udah dia masing-masing, lu cocok sama guru lu cocok sama guru lu, apa yang diributin coba? Betul. Lu dia punya guru tapi kok sama guru saya kagak cocok. Lah emang takdirnya begitu, Madi. Betul nggak gitu jamaah? Betul. Maka oleh karena itu mari kita hidup jangan lepas dari Allah. biar hatinya tidak mati. Karena kalau hati sudah mati dinasehati ini nggak bakal mempan. Betul. Hati sudah mati dibacain Quran nggak ngaruh. Udah mati kok. Sekarang handphone mati mau dicas emang udah mati. Dihidupin memang juga udah mati. Kalau hati sudah mati, bawanya ke tukang servis. Yang bisa nyervis hati itu adalah Allah. Allah. Kenapa kok hanya Allah? Karena qalbun mukmin baitullah. Hatinya orang mukmin rumahnya Allah. Yang bisa benerin rumahnya Allah ya Allah sendiri. Kenapa kok nggak manusia? Ya susah, nasihat saja nggak diterima. Pak, kalau orang sudah qalbun mait, bapak baca Quran, lawan Pak, baca Quran juga. Betul apa nggak gitu? Bapak nasehatin lawan, karena dia nasehatin balik. Nah itulah kalau misalkan orang yang sudah qalbun mait, maka beruntung, alhamdulillah, syukur kepada Allah kalau hatinya masih ditempati oleh. Buktinya mana kalau hatinya masih ada Allah? Nih masih mau datang ke pengajian, masih mau duduk ke pengajian, masih mau dzikir, ini menunjukkan hatinya masih hidup. Hati kalau udah mati dzikirnya gampang. Ngajinya targa dari jalan duluan. Orang udah mati susah. Orang mati ngajak nongkrong juga orang mau. Ayo coba orang udah mati ajak nongkrong. Nongkrong yuk, jawab enggak kan jengkelin. Dikasih suguhan makanan yang enak juga cuek. Betul apa enggak gitu? Bacaan Quran bagus apa enggak? Ajaran ulama bagus apa enggak? Cuek, orang hatinya udah mati hadirin. Cuek. Nah, sekarang kucing biar kita sayang banget udah mati, udah kasih ikan tongkol lu udah. Ayo betul apa gitu? Mau ikan apa juga cuek karena apa udah mati. Yang bisa hidupin lagi siapa? Ya Allah. Manusia yang manapun nggak bisa, keilmuan yang manapun nggak bisa. Ya Allah. Banyak orang berhadapan dengan para kekasihnya Allah yang tetap aja kalau qalbun mayit ya qalbun mayit. Maka mudah-mudahan rumah tangganya nggak qalbun mayit. Orang kalau sudah qalbun mayit, Pak, nih jenis hati nih ngotot, Pak. Betul banget gitu. Lah pinteran dia. Dikasih tahu sekali ngomong nih balasannya 70 kali. Saya mau begini nih, mau saya sama laki Bang. Kalau nggak saya mah nggak bang begitu. Saya meminta nih selama ini Bang, karena abang laki saya Bang, abang bukan laki saya minta. Saya kan minta nggak ada wajar-wajarnya kok. Permintaan saya minta tiap sampai tiap hari, sampai tiap hari memang jenong, tapi kan seminggu 3 kali. Betul. Nah ini kalau qalbun mayit dinasihatin susah, tapi kalau hatinya nih hidup gampang. Sekarang kalau tanah yang bagus, yang subur, yang gembur ditanemin, lawan apa enggak? Enggak, ditanemin tuh diam menunggu, diam pelan-pelan nunggu. Tapi kalau tanah koral kita pacul ke mental. Pernah nggak macul tanah koral? Masa kita pacul nyala, cekrek, lawan ini, lawan. Bener, linggis aja kadang-kadang masih meleset. Apalagi terbangnya cangkul tua, ya elah. Udah sisa-sisaan cangkul potongan. Cangkulnya gompal, jarang diasah. Yang nyangkul ngaji kurang, ilmu agama pas-pasan. Nyangkul, nyala hadirin. Ngomong tentang kebaikan, terus bini yang ngomong, lu gitu orang ngaji kagak, sholat kagak, makin ngajarin gua, mati. Cangkul gompal. Cangkul yang tajam dia masih mikir buat ngantem batu sirtu mah. Betul apa gitu? Itu kagak ribet, makanya jadi tanah tuh tanahnya
Begitu bagus mah cangkulnya belum cangkul tumpul hadirin. Alhamdulillah. Makanya biar cangkulnya tajam, diajak istiqomah. Amin. Diajak zikir biar ada yang namanya tajam-tajamnya dikit. Gitu. Ya, hati itu biar hidup. Jangan dibiarin hati mati, Pak. Ya, Bu, jangan dibiarin hati mati. Hidup hatinya mati, naudzubillah, summa naudzubillah. Jelek-jeleknya orang deh itu. Hidup sih hidup, makan ya makan. Oh iya, berapa enggak itu mie ayam dihabuk, bis makan tidur ngorok, tapi hatinya mati. Naudzubillah. Wah, jelek-jeleknya orang. Kalau laki-laki jelek-jeleknya laki-laki, perempuan ya jelek-jeleknya perempuan. Kalau hati udah mati, sebaik apapun nasihat gak bakalan diterima. Karena dia ngerasa bener. Sebaik apapun bacaan Quran gak bakalan dianggap. Padahal jelas-jelas Quran firman-Nya Allah. Bacain sudah ayatnya, tetap gak dianggap. Yang dianggap cuman apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Itu ciri-ciri itu qalbun mayyit. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam punya istri, punya anak. Tapi memang qalbun mayyit susah. Nabi Rasul nasehatin dibantah, apalagi kita. Ustadz bukan, kiai bukan, nasehatin, ngajinya malam Sabtu doang. Ya, berepot. Betul apa enggak gitu? Dia nasehatin utama banyak, udah rendang kepisang. Udah rendang kepisang gitu ya. Hidup mah ketentuan Allah, Neng. Udah takdir dari Allah, bukan kemauan kita. Emang abangnya bang, emang gaweannya cules. Kalau abang rajin mah bang, agak utang numpuk begini. Tahu anak mau sekolah, kalau mau ada kegiatannya, jadi orang ringkuk, pengen ringkuk. Neng, rezeki mah Neng, kalau Allah sudah menentukan, tak akan lari gunung dikejar. Iya gunung mah, rezeki mah bang, patok ayam. Oh, ada terus jawabannya. Qalbun mayyit. Mati-mati meribet. Kenapa gitu? Tiba-tiba lakinya punya duit gede, dikasih gebruk kayak dapat duit gede. Udah Neng mau apa dah nih, diturutin, gebrek. Kok diterima hari itu, besok mah lupa tetap kebutuhan tadi. Lihat orang mikirin tuh lakinya nyungsang sumbel, jungkir gualik, kulit gempe berubah, udah kayak arang. Padahal lakinya duit senam mati, berangkat pagi pulang malam, rokok sekenanya, ada jinggo, ada jam coklat. Untungnya sekarang ada rokok jo, jadi yang punya utang jo orang bayar kebangetan. Kita memperjuangkan biar, tapi alhamdulillah hadirin. Ya kalau sekarang menambah Mubarak masih mending juga. Dari segi kerjaan aktif, udah apa enggak? Bantuan juga ada, panggung sudah dipakai, alhamdulillah. Itu kan bareng-bareng kekompakan. Nanti malam juga sudah mau diangkut raging screen, itu kan kita kerjasama dengan Kiai Iwan dari Pondok Kelapa, sudah jadi juga. Tadi digeber tadi sore digeber. Karena kemarin kan hujan, maka tadi digeber selesai juga. Plus nanti mau dekor panggung buat tempat umi-uminya juga, saya udah kasih duit juga, Tero Hati 5 juta. Nih 5 juta buat dekor. Jadi beli nggak nyewa, kita beli langsung, beli kembang buat dekor-dekor. Nanti kan akbaran sudah punya sendiri, betul apa enggak? Jadi nggak nyewa lagi. Jadi jamaah yang kawin anak udah 8 mau dikembangin, datang ke saya gratis saya kembangin. Bang kembangin, begitu juru pak sebar di depan rumahnya. Betul. Nih saya kembangin nih, kan begitu. Kadang-kadang ada, waduh yang pakai begitu, abang bang, sebenarnya saya pengen kembangin, tapi dikembangin pakai bingung-bingung banget, ambilnya daun kemboja, taruh kuping udah kembang. Ini perempuan kadang aneh-aneh, laki udah didapetin, anak dapat makin ributin kembang. Aduh,
lucu. Ingat, jangan jadi orang yang kolbun mayit. Jangan jadi tanah sirtu. Ribet Pak dipacu aja. Ini biar ada ahli tani bawa bibit bagus, kasih cangkul bagus nih, kasih tanah sirtu, mikir tulang pinggang. Kalau kita nanam singkong ke tanah sirtu setengah mati, nanam pisang ke kita mati nyala. Kalau macul apalagi nanam padi, butuh berapa tahun prosesnya. Maka yang kuasa adalah Allah. Kalau ibu punya suami kolbun mayit, doakan kepada Allah semoga dihidupkan oleh Allah. Kalau bapak punya istri kolbun mayit, doakan kepada Allah agar dihidupkan oleh Allah. Kalau bapak dan ibu punya anak yang kolbun mayit, doakan kepada Allah semoga hatinya dihidupkan oleh Allah. Allahumma betul apa enggak? Hanya Allah yang bisa menghidupkan, kita nggak bisa. Kadang dibawa ke kiai itu lakinya atau bininya, tetap aja susah. Betul apa enggak? Kita bawa ziarah ke makam-makam, enggak tersentuh. Yang hidup yang udah agak ada. Betul apa enggak gitu? Nanti setelah Allah kasih hidayah, itu tiba-tiba berubah sendirinya. Yang enggak senang ngaji, ngajak bininya ngaji. Lu ngaji di mana sih emangnya? Tiap malam Sabtu berangkat bayi di kampung pulau, gua ngikut kenapa? Ya lu kan mau ngikut mah, pakai pendaftaran kagak lah. Sekolah. Akhirnya malu-malu dikit dia jalan, udah lu jalan duluan, apa lu jalan duluan? Dia malu kagak pede. Belum pernah ngaji, ada nggak yang begitu pertama ngaji? Ada, mukanya dia kelihatan. Rada-rada malu, lama-lama dia mulai enak, duduk paling belakang, maju ke depan, ke tengah, mudah rokoknya doyan bener. Enak ngaji kayak gini, rokoknya hijau, kopinya kopi hitam. Kapal api lagi dibayarin, masya Allah. Jamaah terima kasih ya atas partisipasi acara Hall 2020 di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Semoga besok semua diberikan sehat. Amin. Nanti yang muda-muda kalau bisa ikut duluan ya, buat bantu pemasangan rigging screennya sama bantu dekorasi panggungnya. Karena dekornya ntar malam. Sekarang masih dipakai KDA ya, kontes dangdut Al-Baghdadi final. Ini MC kita orang datang malam hari ini karena MC masuk final, padahal saya ragu dia masuk final hari ini. Saya sendiri ragu sebenarnya mah, tapi masih masuk juga. Rada bingung karena dia kagak kedatangan pendukung. Kemarin pendukung paling banyak buat Andika dari kita, yang lain pendukung sedikit. Kan memang persyaratannya kayak begitu ya, persyaratannya ya. Jadi pendukung yang banyak menambah nilai, penambah nilai suara baru menambah nilai. Suara yang bagus, pendukungnya kurang nilai. Sama kayak umpamanya kita nih. Umpama tuh bagus ceramah semangat banget, pendukungnya 2 di depan lah, nilainya kurang. Ada orang lewat sama bocah tuh nanya, ada yang gila ya Pak? Mana pakai panggung, betul apa nggak gitu? Masih umbul sound system gede yang datang 2 orang, Pak Namin sama Pak Roman. Ya, udah masa-masa expired. Bocah mah kadang jujur nanya ya, bocah mah jujur nanya, kadang nggak pakai perasaan. Itu orang lagi ngapain sih Bang? Itu lagi ngaji, masa ngaji begitu? Ini masuk final. Saya sih ya jujur aja, nggak ngedoain ya, nggak apa buat Andika ya biar. Kalau untuk jadi juara juga ngapain sih berharap jadi juara? Saya ini orang yang nggak pernah pengen jadi juara. Gitu loh, karena hidup ini bagi saya bukan perlombaan, tapi hidup ini adalah pengabdian ya. Sama ya, dalam bidang apapun kamu usaha nggak usah nyari juara, kamu mencari apapun nggak usah nyari juara, karena kalau mentalmu mental juara berarti mentalmu bisa senang di atas kesedihan orang lain. Nggak usah jadi juara, cukup jadi pemenang. Boleh juara menang, orang menang belum tentu juara. Loh iya, orang menang melakukan diri sendirinya masa di juara 1? Enggak. Menang itu jadi pemenang dari apa yang sudah Allah tentukan. Alhamdulillah. Orang bisa jadi dia kalah tuh pemenangnya, bener gak itu?
dia ridho, dia nerima dengan apa yang Allah putuskan atas dirinya, kalah sekalipun berarti dia menang melawan hawa nafsunya, menang melawan diri sendirinya. Itu sebenarnya barulah mental pemenang. Tidak butuh titel juara, yang penting pemenang. Orang yang butuh titel juara akan melakukan segala macam cara. Makanya hidup mah jangan perlombaan. Hidup kadang-kadang dijadikan ajang perlombaan, pengajian ajang perlombaan. Naudzubillah, sekolahan jadi ajang perlombaan. Sekolahan sekarang kan jadi ajang perlombaan, berbagus-bagus bangunan, berbagus-bagus macam-macam udah. Ini terakreditasi, ini terpadu, ini ter semuanya. Ngasih titel dewe. Nah, iya kan di pelangnya kan ada itu kan, sekolah terpadu, sekolah unggulan. Kalau dia unggulan, yang lain berarti bibit gadungan. Tanpa disadari mengecilkan yang lain itu ada. Sekolahan mah semua juga unggulan. Mau yang di mana juga biar sekolahan pinggir sawah aja unggulan. Karena niatnya mencari ilmu. Tugasnya dari Nabi kan nyari ilmu. Sebenarnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal musliman. Gitu seharusnya. Makanya hidup ini jangan jadikan perlombaan. Kalau perlombaan pasti akan ada persaingan yang tidak sehat. Makanya tuh bagus gak mau perlombaan, karena saya ini nggak siap untuk menjadi seorang juara. Karena kalau saya juara mesti ada orang yang menangis di belakang saya. Betul nggak gitu? Dan saya juga nggak siap kalah, karena saya orang yang penasaran. Kalau kalah kagak enak bisa hidup kalah. Itu temen sama cewek tiba-tiba keserobot, enak apa kagak? Pikiran. Sampai dia punya anak 3 masih kerasa. Makanya nggak siap juga dengan kekalahan. Makanya karena nggak siap dengan kalah, nggak kepengen jadi juara. Cukup hidup ini bukan perlombaan, tidak ingin mengalahkan siapapun, tapi hidup ini pengabdian. Kita menjadikan semua tali silaturahmi, mengikat persaudaraan, bareng-bareng mengabdi kepada Allah. Jadi malam hari ini kita nggak usah malam-malam, kita nggak usah panjang-panjang. Besok finalnya yaitu hall di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Alhamdulillah ini dari Belik sudah datang, dari Pemalang Belik sekalian ya. Ustaz Ali mampir ke sini. Jadi kalau di dapur saya turun udah ada bau nanas, berarti orang Belik udah datang. Karena ciri khas di sana ada nanas madu, kecil tapi manis. Itu nanas madu. Ingat itu nanas madu kecil manis. Tapi kalau madu yang hitam, madu pahit Pak. Hitam itu warnanya. Tapi baik buat kesehatan. Saya kan ngomongnya kan memang bener, pernah minum madu hitam apa enggak? Bapak-bapak saya ngomong madu pada pura-pura jahil. Samping bininya itu dari Belik, mudah-mudahan diberikan sehat. Yuk, ikutin bareng-bareng ya. Ini kupon aja dulu bareng-bareng. Dibantu ya buat itu dekorasi panggung. Mic-nya gerasak-gerasak baik karena yang megang mic lagi lomba karaoke. Beneran ya, jadi saya mah kagak dari semalam juga saya kan ada di pondok semalam. Saya mah kagak yakin dia lolos final. Suaranya mah kalah sama yang lain. Jujur guys. Dan Dika suaranya paling kalah sama yang lain. Tapi saya tahu nanti yang juara itu saya tahu. Yang menang itu. Yang diumumin pakai hadiah. Pokoknya demi Allah, hadirin yang juara nanti yang dapat motor. Nggak perlu tahu jamaah namanya siapa, di mana alamatnya, cari dia nggak motor siapa dia yang juara. Ya. Jamaah nggak usah berharap jadi juara, lo bagai kagak. Nadine itu kan cuma memeriahkan ya. Kalau ada yang ikut terus nggak terpilih ya jangan makin ngambek. Jangan makin ngambek. Ntar ngambek lagi. Ada ya. Udah mau dukungnya Andika doang. Andika MC gua Madi. Di Andika saya didik MC dari belum bisa apa-apa. Saya suruh jadi MC, saya mah nggak bisa jadi MC. Udah dicoba dulu, Dik, tenang aja, barokah mah ada. Saya paksa jadi MC. Kenapa saya paksa? Karena yang lain udah mau semua. Pada malu,
akhirnya dipaksa-paksain jadi MC, pelan-pelan bisa juga akhirnya tuh rezekinya di MC dangdut. Nah iya, akhirnya jadi MC dangdut. Tapi dia kalau lagi ada panggilan pas pengajian milih pengajian ya, karena dangdut MC-nya paling 200.000. Ya kupon jalan dulu buat dekor panggung, dibantuin ya Bu ya.